Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan best practice atau praktik baik yang telah saya laksanakan pada PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nurul Salihah dengan nomor pendidik Kementerian Agama 28541101000009. Video ini dibuat untuk menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi dampak, dan hasil terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Adapun metode STAR yang dimaksud yaitu pada situasi dijelaskan mengenai kondisi dan latar belakang, pentingnya praktik dibagikan, serta peran dan tanggung jawab guru. Pada tantangan dijelaskan mengenai tantangan untuk mencapai tujuan, solusi untuk mencapai tujuan, serta pihak yang terlibat pada PPL 1 dan 2. Pada aksi dijelaskan mengenai berkaitan dengan media pembelajaran, media ajar, penilaian, kondisi ruangan, dan sarana prasarana. Pada refleksi, dijelaskan mengenai dampak dan hasil, efektivitas hasilnya, respon peserta didik, faktor keberhasilan, serta pembelajaran dari keseluruhan proses. Best practice atau praktik baik pada PPG dalam jabatan Universitas Islam Malang tahun 2023 ini dilaksanakan di MTS Negeri 13 Jakarta. PPL 1 terlaksana pada tanggal 17 Oktober tahun 2023, PPL 2 terlaksana pada tanggal 1 November tahun 2023. Dengan memberikan materi report text untuk peserta didik kelas 9, yaitu kelas 9E. Tujuan yang ingin dicapai. Pada PPL 1, tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan menggunakan pendekatan TPEC atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge yang menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi, menganalisis, menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan Text Information Report, menentukan ide pokok paragraf, informasi rincian tersiar atau tersurat, serta dapat menyimpulkan hasil diskusi kelompok mengenai fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan Text Information Report sangat pendek dan sederhana dengan tepat. Pada PPL 2, tujuan yang ingin dicapai yaitu dengan menggunakan pendekatan TPEC atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge yang menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, peserta didik dapat menyusun kerangka Text Information Report tulis pendek dan sederhana, membuat Text Information Report tulis pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan yang benar dan sesuai konteks, serta mengkomunikasikan Text Information Report tulis pendek dan sederhana yang telah dibuat. Situasi dan latar belakang. Situasi. Pada pembelajaran ini, guru merubah pembelajaran yang tadinya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini, guru memiliki tantangan bagaimana menemukan cara dalam rangka memungkinkan peserta didik sukses dalam pekerjaan dan kehidupan melalui penguasaan keterampilan berpikir kreatif, pemecahan masalah yang fleksibel, berkolaborasi dan berinovasi sesuai dengan pembelajaran abad 21. Latar belakang. Permasalahan mendasar yang menghambat terwujudnya pembelajaran abad 21 yang kreatif dan inovatif, terutama di MTS Negeri 13 Jakarta, adalah kurangnya motivasi belajar peserta didik dan kurang maksimalnya inovasi teknologi atau TIK digunakan dalam pemanfaatan dan pembuatan media pembelajaran. Kedua masalah tersebut merupakan prioritas penyelesaian masalah. Untuk itu, upaya yang dilakukan oleh guru adalah dengan menghadirkan pembelajaran inovatif dan kreatif melalui penerapan model pembelajaran PBL dan PJBL dengan pendekatan TPEC pada mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 9 dengan materi report text. Pentingnya praktik baik ini dibagikan. Praktik ini dibagikan karena diharapkan dapat 1. Menjadikan peserta didik memahami dan mencapai tujuan pembelajaran
sehingga dapat memperbaiki hasil belajar. 2. Memotivasi rekan guru lainnya untuk dapat berinovasi dan berkreativitas dalam mendesain kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Dan 3. Menjadi referensi ataupun inspirasi bagi rekan guru lainnya sehingga dapat bermanfaat dan menjadi jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang sama. Peran dan tanggung jawab guru. Peran dan tanggung jawab guru dalam proses pembelajaran ini yaitu memastikan bahwa semua peserta didik terfasilitasi kebutuhan belajarnya guna mewujudkan merdeka belajar melalui komitmen, kemandirian, dan reflektif dalam proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran ini, peserta didik diberikan keleluasaan dalam melakukan eksplorasi dengan bimbingan guru secara intensif, sehingga pendekatan TIPEK dapat tercapai. Guru juga berperan sebagai fasilitator, mediator, motivator, pembimbing sekaligus pengelola yang harus mampu mengemas kegiatan pembelajaran dengan baik agar tujuan pembelajaran yang telah dirancang dapat tercapai. Guru juga bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan mode pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan dan hasil belajar peserta didik dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan untuk mencapai tujuan. 1. Kurangnya motivasi belajar peserta didik sehingga sangat mungkin ada peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok. 2. Pembelajaran di kelas belum menggunakan mode pembelajaran inovatif yang sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. 3. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan dan karakteristik peserta didik. 4. Pemanfaatan teknologi atau TIK dalam proses kegiatan pembelajaran masih belum optimal. Solusi untuk mencapai tujuan. Solusi dalam mengatasi tantangan tersebut adalah menerapkan model pembelajaran yang tepat dan inovatif yang mengedepankan keterlibatan dan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik menemukan pengalaman belajarnya melalui pengamatan, literasi, diskusi, dan eksperimennya sendiri. Gurulah yang mempunyai peran paling penting dalam melakukan perubahan tersebut karena guru merupakan fasilitator utama yang tentu saja didukung oleh pendekatan TIPEK dan media pembelajaran yang menggunakan teknologi yang menyesuaikan pembelajaran inovatif abad 21. Berikut merupakan pihak-pihak yang terlibat pada PPL 1 dan 2, yaitu guru, dosen dan guru pamong, rekan guru sebagai observer, wakil kepala bagian kurikulum, wakil kepala bagian sarana prasarana, serta peserta didik. Aksi pada PPL 1 dan 2. Berkaitan dengan mode pembelajaran, guru memilih mode pembelajaran inovatif PBL, Problem Based Learning pada PPL 1 dan PJBL, Project Based Learning pada PPL 2. Berkaitan dengan media ajar. Pada kedua aksi yang dilakukan, guru menggunakan PowerPoint, berbagai website interaksi untuk pemberian apersepsi, dan video pada YouTube sebagai video pembelajaran. Berkaitan dengan penilaian. Untuk kognitif, guru menilai pemahaman peserta didik terhadap materi. Pada afektif, menilai sikap peserta didik selama kegiatan berlangsung. Untuk psikomotorik, dinilai dari peserta didik menyelesaikan tugas yang diberikan. Berkaitan dengan ruangan, guru dapat mendesain ruangan dengan baik, dimulai dengan kebersihan kelas, kerapian kelas, serta tata letak meja dan kursi yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran secara berkelompok sehingga peserta didik memiliki motivasi belajar yang baik serta menjalani proses pembelajaran yang nyaman. Berkaitan dengan sarana dan prasarana. Agar kegiatan pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik, tentu banyak pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti guru, peserta didik, sekolah, dan juga orang tua. Keterlibatan guru dalam menyiapkan dan menyajikan pembelajaran secara inovatif dan menarik akan memunculkan minat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Peserta didik yang disiplin dan bertanggung jawab juga akan membuat kegiatan pembelajaran terlaksana sesuai dengan alur yang diharapkan. Dukungan fasilitas sekolah yang memadai juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam upaya mewujudkan pembelajaran ini. Ruang kelas yang nyaman,
serta perangkat-perangkat seperti LCD, laptop, WiFi, speaker, dan listrik sangat berpengaruh untuk menyajikan pembelajaran yang menarik, inovatif, dan edukatif. Refleksi. Dampak yang timbul setelah dilaksanakan PPL dengan menggunakan mode pembelajaran PBL dan PJBL dengan menggunakan pendekatan TIPEK dan menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik, yakni 1. Peserta didik bersemangat dengan materi dan media pembelajaran yang diberikan. 2. Peserta didik berpartisipasi aktif sepanjang proses pembelajaran. Dan 3. Peserta didik bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Efektifkah hasilnya? Hasil yang didapatkan setelah dilaksanakan PPL 1 dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan PPL 2 dengan menggunakan model pembelajaran PJBL serta dengan menggunakan pendekatan TIPEK sangat efektif dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ini dapat dilihat dari antusias peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran, mengerjakan tugas, dan pada saat tampil untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Respon peserta didik. 1. Mereka menyukainya karena sangat menyenangkan. 2. Tidak membosankan, dapat lebih dimengerti. 3. Mereka tidak mengalami kesulitan. 4. Mereka merasa lebih dekat dengan teman karena ada kegiatan berdiskusi. Dan 5. Mereka mengharapkan bahwa pembelajaran ini dapat diterapkan kepada semua mata pelajaran atau guru karena mudah dipahami. Yang menjadi faktor keberhasilan. 1. Keadaan fisik dan psikis guru, juga kematangan dalam mempersiapkan materi dan bahan ajar. 2. Penguasaan guru terhadap materi, media, model, pendekatan, dan rencana pembelajaran. 3. Rasa antusias peserta didik terhadap tiap proses pembelajaran. 4. Bimbingan dari dosen dan guru pamong yang selalu memberikan masukan. 5. Bantuan dan dukungan dari rekan sejawat, wakil kepala bagian kurikulum, dan wakil kepala bagian sarana prasarana. Dan keenam, sarana dan prasarana serta kondisi lingkungan sekolah yang kondusif. Pembelajaran dari keseluruhan proses. 1.
Melakukan persiapan yang matang untuk melaksanakan proses pembelajaran. 2. Penguasaan terhadap penggunaan media berbasis IT. 3. Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat atas kendala yang terjadi. 4. Pentingnya peran rekan sejawat dalam meringankan proses kegiatan perekaman video. 5. Mendapat banyak inspirasi setelah melihat video PPL dari teman-teman lainnya. Dan keenam, belajar dan terus belajar untuk menjadi guru yang lebih baik, yang amanah, yang inspiratif, sehingga kelak menghasilkan peserta didik yang berpengetahuan luas dan berakhlak terpuji. Terima kasih saya ucapkan terutama kepada Pak Alvan sebagai dosen pembimbing, Bu Ica sebagai guru pamong, peserta didik kelas 9E, dan juga kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung saya pada PBG dalam jabatan Universitas Islam Malang tahun 2023. Sekian dari saya, besar kiranya harapan saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk rekan guru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.